Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nur Asliyah, akan menjelaskan tentang contoh dan teorema di teorema Taylor. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah contoh dan juga teorema tentang ekstrem relatif. Nah, yang pertama yaitu contoh 6.4.3, contoh dari teorema Taylor itu sendiri. Yang pertama, yakni poin A, diberikan contoh 1 dikurang setengah X kuadrat itu kurang dari sama dengan cos X untuk semua X elemen bilangan real. Nah, di sini kita gunakan fungsi X, yaitu kita definisikan sebagai cos X dan X0 nya itu sama dengan 0. Nah, kita gunakan teorema Taylor sehingga dihasilkan cos X sama dengan 1 dikurang setengah X kuadrat ditambah R2X atau sisa. R2X itu sisa. Nah, untuk C nya itu diantara 0 dan X. Maka kita dapati sisanya itu sama dengan F triple aksen C per 3 faktorial dikali X pangkat 3. F triple aksen itu turunan ketiga dari fungsi C. Nah, turunan dari fungsinya itu kan fungsinya itu cos X. Jadi cos X itu kita turunkan 3 kali sehingga hasilnya sin C. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya sin C per 6 dikali X pangkat 3. Nah, di sini X-nya itu kita harus kita validasi ya. Cara validasinya itu pakai 3 cara. Yang pertama yang ini, X-nya itu kita letak di antara 0 dan V. Kemudian C-nya juga di antara 0 dan V. Nah, kan di antara 0 dan V berarti berada di sebelah kanan. Berarti positif kan. Karena C dan X pangkat 3-nya positif, maka sisanya juga positif atau lebih dari sama dengan 0. Terus kita pakai cara yang kedua untuk validasinya, yaitu X kita letakkan di antara minus Pi dan juga 0. Terus C-nya juga kita letak di antara minus Pi dan 0. Itu kan berarti negatif. Karena sin C dan X pangkat 3-nya negatif, maka sisanya itu tadi juga lebih besar sama dengan 0 ataupun positif. Karena jika kita masukkan ke rumus sisanya ini, kita masukkan aja C-nya tadi negatif di antara minus Pi dan 0 kan negatif, sin C negatif, X-nya juga X pangkat 3-nya negatif, jadi negatif dikali negatif kan tetap positif, maka hasil dari sisanya ini tetap positif. Nah, oleh karena itu kita dapatilah 1 dikurang setengah X pangkat 2 itu kurang dari sama dengan cos X untuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan V. Nah, jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan V, kemudian kita memiliki 1 dikurang setengah X pangkat 2 kurang dari minus 3 kurang dari sama dengan cos X, dan pertidaksamaan itu valid secara trivial. Karena itu valid secara trivial, maka X elemen R terbukti benar. Nah, sekarang contoh yang B. Untuk setiap K elemen bilangan asli dan untuk semua X lebih dari 0 atau positif, kita punya X kurang setengah X pangkat 2 tambah sampai dengan 1/2K X pangkat 2K itu kurang dari ln 1 tambah X kurang dari X kurang setengah X kuadrat ditambah sampai dengan 1/2K tambah 1 X pangkat 2K tambah 1. Nah, di sini kita tahu bahwa logaritma 1 tambah X itu adalah 1/1 tambah. Nah, untuk X-nya itu positif. Nah, kita di sini gunakan polinomial Taylor ke N untuk ln 1 tambah X dengan X0-nya itu 0. Nah, di sini polinomialnya rumusnya itu Pnx atau polinomial ke Nx sama dengan X dikurang setengah X pangkat 2 ditambah sampai dengan minus 1 pangkat N kurang 1 kali 1/N kali X pangkat N. Dan sisanya itu diketahui Rnx sama dengan minus 1 pangkat N dikali C pangkat N tambah 1
per N tambah 1. Nah, untuk C-nya itu berada di antara 0 dan X. Jadi untuk X positif. Jadi untuk setiap X-nya positif, terus N-nya genap, maka sisanya positif. Kalau N-nya ganjil, maka sisanya negatif. Nah, sekarang kita masuk ke ekstrim relatif. Di sini dikatakan bahwa ditetapkan dalam teorema 6.2.1 bahwa jika suatu fungsi memetakan I ke R terdiferensialkan pada suatu titik C interior ke interval I, maka kondisi yang diperlukan untuk F memiliki ekstrim relatif di C adalah bahwa turunan pertama dari C adalah 0. Salah satu cara untuk menentukan apakah F memiliki maksimum relatif atau minimum atau tidak keduanya pada C adalah dengan menggunakan uji turunan pertama sesuai dengan teorema 6.2.8. Nah, selain uji turunan pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya maksimum atau minimum relatifnya, kita pakai uji turunan order tinggi jika memadai. Nah, ini teoremanya. Teorema yang menyatakan bahwa kita dapat menggunakan uji turunan order tinggi. Jadi katakan misalkan I adalah sebuah interval, misalkan X0 adalah titik dalam dari I, dan misalkan N-nya itu lebih sama dengan 2, misalkan bahwa turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke N ada dan kontinu pada lingkungan X0, dan bahwa turunan pertama sampai turunan ke N kurang 1 X0 itu 0, tetapi ada syaratnya. F pangkat N X0-nya itu tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, jika itu terpenuhi, maka berlakulah 3 ketentuan ini. Yang pertama, jika N genap dan F pangkat N X0 positif, maka F memiliki minimum relatif di X0. Ketentuan yang kedua, jika N genap dan F pangkat N X0-nya itu negatif, maka F memiliki maksimum relatif di X0. Yang ketiga, jika N-nya ganjil, maka F tidak memiliki minimum relatif maupun maksimum relatif pada X0. Pembuktiannya kita lihat di sini. Menerapkan teorema Taylor di X0, kita dapati bahwa untuk X elemen I kita mempunyai fungsi X sama dengan P N kurang 1X ditambah sisanya Rn kurang 1X sama dengan F X0 ditambah F pangkat N dikali C per N faktorial dikali X kurang X0 pangkat N. Dimana di sini C itu berada di antara X0 dan X. Karena F pangkat N kontinu, terus F pangkat N X0-nya itu tidak sama dengan 0, maka terdapat interval U yang memuat X0, sehingga F pangkat NX akan memiliki tanda yang sama dengan F pangkat NX0 untuk X elemen U. Jika X itu elemen U, maka C juga elemen U, karena kan C berada di antara X0 dan X. Jika X-nya elemen U, maka C-nya juga otomatis elemen U kan. Dan akibatnya F pangkat NC dan F pangkat NX0 akan memiliki tanda yang sama karena dua-duanya berada di. Nah, yang pertama pembuktiannya, jika N genap dan F pangkat NX0 itu positif, maka X elemen U, terus kita punya F pangkat NC itu positif dan X kurang X0 pangkat N itu lebih sama dengan 0, sehingga sisanya itu juga lebih sama dengan 0 atau positif. Oleh karena itu fungsi X itu lebih dari sama dengan Fx0 untuk X elemen U, dan oleh karenanya F memiliki relatif minimum pada X. Nah, yang kedua, jika N genap dan F pangkat NX0 itu negatif, maka sisanya kecil sama dengan 0 untuk X elemen U, sehingga fungsi X itu kurang dari sama dengan Fx0 untuk X elemen U. Oleh karenanya F memiliki relatif maksimum pada X0. Nah, yang ketiga itu jika N-nya ganjil, maka X kurang X0 pangkat N itu positif. Jika X-nya lebih besar dari X0 dan negatif jika X-nya lebih kecil. Nah, akibatnya jika X elemen U, maka
Rn kurang 1 X-nya akan berlawanan tanda ke kiri dan ke kanan X0. Oleh karena itu, F tidak memiliki maksimum relatif maupun minimum relatif pada saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan kali ini. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.